Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan pengurus Yayasan Al-Hunafa, Ustadz Al-Walid Muhammad Hizam, yang kami muliakan Sekretaris Yayasan Al-Hunafa, Ustadz Mudir Am, Ustadz Fakhruddin Abdurrahman, LC MPD, yang kami muliakan Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Al-Ustadz Ibnu Hiban, LC MA, yang kami muliakan Wadir 1, Ustadz Tommy Widiatmo MPD, yang kami muliakan Wadir 2, Al-Walid Al-Ustadz Dr. Hasbiallah MPDI, yang kami muliakan Kepala Bidang Dakwah Pondok Pesantren Ustadz Johan Abdul Salam STMH, yang kami muliakan Badan Kehormatan Pondok Pesantren Ustadz Zahid Zuhendra LC, yang kami muliakan semua teman-teman unsur pimpinan, kepala-kepala sekolah yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, kepala pengasuhan yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Ahlan wa sahlan kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Al-Hunafa, Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman Hizam. Yang kami muliakan Kepala Sekolah Sembalun beserta teman-teman yang ada di Sembalun, yang kami muliakan Kepala Sekolah Sumbawa, dan yang kami muliakan semua asatid, ustadzat, dewan guru, pegawai Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu luang sehingga kita dapat duduk bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan workshop pendidikan penguatan visi nasional Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Yang kami muliakan ustadzah sekalian, acara workshop ini insya Allah kita akan laksanakan 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Perlu kami permaklumkan, Ketua Panitia workshop pada tahun ini yaitu Ustadz Muhammad Abdul Ma'ad SPD. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah sekalian, untuk mengawali kegiatan workshop penguatan visi nasional Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram kepada Al-Ustadz Ibnu Hiban LCMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Hunafa, Ustadz Al-Walid Abdurrahman Hussein Hizam, hafizahullah ta'ala ra'ahu, beserta Ustadz Muhammad Hussein Hizam,
Beliau cocok kita sebut orang tua juga, karena saya masih teringat sampai hari ini ketika pertama kali saya menghadiri kajian. Pertama kali ya. Bukan materi kajian yang saya cari, bukan tempat yang nyaman, tapi di mana saya harus tidur. Dan beliaulah yang manggil saya tidur sini. Tidurlah saya di pangkuan beliau. Cocok beliau kita sebut Al-Walid. Begitu juga yang kami muliakan Mudir Am Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Wakil Mudir 1, Wakil Mudir 2, Kepala Dewan Kehormatan, Kepala Sekolah, para asatiz, ustadzat, dan seluruh yang tergabung dalam keluarga besar Pondok Pesantren Abu Hurairah, jazakumullah khairan katsiran, telah menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di ranah perjuangan kita bersama, di ranah perjuangan melalui jalur pendidikan, dakwah, dan sosial. Jazakumullah khairan katsiran. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak lupa saya mengingatkan ikhwah semua bahwasanya hari ini di balik kebahagiaan kita ada musibah yang menimpa salah satu saudara kita, tim kerja kita, yaitu Al-Ustadz Qomar, yang mana putra beliau yang saat ini sedang menjalani operasi ya. Semestinya operasi ini dilaksanakan tadi malam, tapi qadarullah dengan beberapa pertimbangan medis dan lain sebagainya yang tidak bisa kami jelaskan di sini, operasi ditunda menjadi pagi hari ini. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit putra beliau dan mengampuni dosa kita semua, dan kita dilindungi, dihindarkan oleh Allah SWT dengan musibah yang semisal. Dan qadarullah, dan ini memang jalannya, kaki putra beliau harus diamputasi karena memang ujian yang ada di kaki putra beliau. Yassarallahu umurahum wa yassarallahu umurul jami'. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, karena selama liburan mereka tidak libur. Mereka terus melaksanakan evaluasi, bahkan untuk berlibur bersama keluarga harus curi-curi waktu, harus bergiliran, ada yang pergi, ada yang berjaga di sini. Begitu juga seterusnya. Bahkan sampai kemarin tadi malam itu masih berjibaku dengan pekerjaan. Semoga Allah SWT memberikan catatan dan ganjaran terbaik untuk usaha antum semua. Begitu juga dengan tim teknis yang bergerak di bidang umum juga demikian. Berjibaku dengan waktu, berjibaku dengan keadaan. Dan para asatiz, ustadzat, dewan guru, dan seluruh yang tergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram ini, meskipun saya tahu antum semua ini libur, tapi benak kita, mental kita, psikis kita tetap dengan persiapan awal tahun yang akan kita hadapi. Ikhwan ya'zanallahu wa iyyakum jami'an. Intinya ucapan terima kasih saya ini bisa jadi tidak ada manfaatnya, bisa jadi tidak memberikan pengaruh, bukan karena apa, tapi karena keikhlasan antum dalam bekerja. La nuridu tidak mengharapkan jaza wala syukur istilahnya. Tidak mengharapkan ganjaran, timbal balik, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Tapi seperti inilah etika syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bisa seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak memiliki kebiasaan berterima kasih kepada sesama manusia. Ikhwani, di antara penjelasan yang sangat cantik dari hadis ini adalah anna man kana min tab'ihi wa 'adatihi kufranu ni'matin nas wa tarku syukri lahum kana min 'adatihi wa tab'ihi kufranu ni'matillah wa tarku syukri lahu li'annahu laysa mu'tadan 'ala syukr. Apa kata para ulama?
banyak sekali penafsiran dan penjelasan potongan hadis ini, bahwasanya orang yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang lain, maka itu salah satu indikator dia sulit bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena spek dasarnya dia tidak mau berterima kasih. Tapi di sisi lain, dalam konteks ikhlas, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap amalan yang kita lakukan, jangan pernah mengharapkan timbal balik ataupun kecewa ketika tidak ada ucapan terima kasih. Luar biasa, ini sebuah keseimbangan dalam konsep syariat. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Jauh sebelum kita berbicara atau memulai acara workshop pendidikan ini, ada beberapa hal yang harus kita pastikan sebagai pendoban. Yang pertama adalah redaksi-redaksi syariat yang ada di Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah kata, tidak pernah salah isi, tidak pernah tertukar, dan tidak pernah kurang inspirasinya atau pesan tersiratnya. Ambil contoh misalnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana." Hadis pendek ini menjelaskan kepada kita secara utuh tentang konsep tawakal dan bentuk nyatanya. Artinya seberapa tebal pun kitab yang kita baca, ringkasnya ada di hadis ini kalau masalah tawakal. Mulai dari katanya yang tidak salah, contohnya yang tidak keliru, semuanya lengkap. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, sesuai dengan tawakal yang Allah inginkan, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung-burung itu diberikan rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Mereka pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari atau menjelang sore dalam keadaan kenyang. Ikhwani, dari pemilihan kata saja tidak ada yang salah. Contoh, dibedakan antara taghdu wa taruhu. Yang kalau sudah di zaman-zaman sekarang itu ya pergi itu artinya dhahaba sudah. Taghdu di sini pergi di pagi hari, wa taruhu balik di sore hari, perjalanan di sore hari. Kalau sekarang taruhu pagi, sore, siang semuanya kepake. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan burung sebagai contohnya, tidak dengan hewan yang lain, sebagai gambaran kepada kita bahwasanya burung dengan segala kekurangannya saja semestinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu siap saji kepada mereka. Tapi dengan segala hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka konsep ikhtiar. Proses dulu baru dapat rezekinya. Makanya kalau kita lihat burung itu bermacam-macam. Ada yang keluar baru keluar langsung ditembak, matilah dia. Ada yang keluar dapat makanan, ketika dia ingin kembali memberikan makanan, sisa-sisa makanan kepada anak-anaknya di sarangnya, tertembaklah dia. Dia mati dan anak-anaknya mati dalam keadaan menunggu makanan tersebut. Ada sekelompok burung yang lain, coba lihat contohnya. Ada sekelompok burung yang lain, dia pergi, dapat makan, dan dengan sempurna dia juga bisa mengembalikan sisa makanan tersebut kepada anak-anaknya. Dia hidup, anak-anaknya hidup. Dia kenyang, anak-anaknya juga kenyang. Semuanya berhasil. Seperti itu juga proses kita ini. Betul kita mengajarkan Al-Quran, betul kita mengajarkan sunnah. Tapi ingat, proses itu ada. Harus ada, harus kita jalani. Dan workshop ini adalah bagian dari proses. Evaluasi itu adalah bagian dari proses. Evaluasi itu yang sudah lalu kita tahu kekurangannya dan kita tahu kelebihannya. Kekurangannya kita tutup, kelebihannya kita pertahankan. Di depan ada tantangan baru. Tantangan itu kita jawab. Sebagaimana burung-burung tersebut menantang jawaban tersebut. Apakah hadis ini hanya berlaku di bab perluat saja? Tidak, semuanya. Betul, secara zahir Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang masalah rezeki. Dan dicontohkan dengan burung. Tapi ingat, ada inspirasi bahwasanya di sana segala sesuatu,
Entah dalam keadaan pas atau kekurangan kita butuh proses. Kita harus menantang tantangan itu, barulah kita dapat. Begitu juga dalam proses kita. Apakah semua harus berhasil? Tidak semua harus berhasil, tapi semua harus diusahakan maksimal untuk berhasil. Jangan sampai dengan hadis ini kita salah juga. Ya burung saja kalah, apalagi kita enggak. Burung betul tidak berhasil, tapi dia memaksimalkan usahanya untuk berhasil. Dan inilah kita. Enggak usah memikirkan ketidakberhasilan dulu, maksimalkan untuk berhasil dulu, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya redaksi syariat itu lengkap, sempurna, mulai dari katanya, maknanya, isinya, pesan tersuratnya dan pesan tersiratnya. Kalaupun ada sesuatu yang kita tidak dapatkan, kita yang tidak tahu, bukan syariatnya yang tidak mengaturnya. Kita yang tidak tahu. Makanya ada kaidah mengatakan adamul ilm laisal ilm bil adam. Ketika kita tidak tahu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Hanya kita yang tidak tahu. Makanya jangan pernah kita alergi dengan istilah. Ada untuk apa sih workshop ini? Mulai sudah jadwal pembelajaran ini untuk apa? Pekan ini untuk apa? Lah, jangan kita alergi dengan istilah, tapi maknai sesuatu dengan fakta dan kenyataannya. Terserah istilahnya apa. Tapi fakta dan kenyataannya adalah proses dan sesuai dengan syar'i, maka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Agama ini sudah dijamin kesempurnaannya. Semua sendi kehidupan kita sudah ada aturan dan pedomannya secara detail. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, hal-hal yang besar, yang kecil, yang remeh dan lain sebagainya, semua ada aturannya, baik secara tersurat maupun tersirat. Dan bagian dari kesempurnaan syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa model konsep kepada kita. Ada konsepnya tertutup dan baku, tidak bisa kita tawar-tawar. Ada konsepnya terbuka secara teknis, tapi dengan kode etik. Contoh saja yang tertutup dan baku tidak bisa ditawar, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau mau sholat, jangan pernah sholat kecuali dengan cara seperti yang saya lakukan dan seperti yang saya contohkan. Kalau ada orang yang sholatnya tidak seperti ini, selesai sholatnya. Tidak diterima, tidak sah, bisa jadi itu sholatnya menjadi beban dosanya. Khudhu anni manasikakum. Kalau mau haji ya seperti ini. Ini bulannya, ini harinya, ini caranya. Itu konsep tertutup dan baku. Tapi di sisi lain, bagian dari kesempurnaan agama Islam, Rasulullah SAW pernah suatu saat mendengar para sahabat atau petani di saat itu sedang menyemai pohon kurma mereka sehingga terjadi suara kebisingan dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? Ada apa itu? Oh, ini mereka sedang menyemai pohon, mengawinkan pohon kurma. Coba lihat, kurma saja butuh kawin baru bisa menghasilkan buah yang bagus, apalagi manusia. Jadi yang jomblo-jomblo segera eksekusi. Kurma saja butuh kawin. Kalau tidak dikawinkan kurma itu bisa jadi yang keluar joet nanti. Tahu joet? Yang asam itu, yang itu di depan itu. Mendengar hal itu, seandainya tidak dihitungkan apa yang terjadi, maka yang akan keluar begini dan begitu, kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia, teknis yang berkaitan dengan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah ini. Dengan catatan dan kode etik, jangan pernah sentuh yang haram. Sempurna sekali. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Salah satu kesempurnaan yang sudah diakui dan tidak bisa dibantahkan lagi adalah ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Dalam riwayat lain, qala lana al-musyrikun. Orang-orang musyrik berkata kepada kami, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apa kata
kata Salman Al-Farisi dengan penuh keyakinan, tegas, simpel dan lugas beliau mengatakan ajal. Tentu. Tentu kata Salman Al-Farisi untuk meyakinkan bahwasanya agama ini sempurna. Hatta untuk urusan ini saja yang kalian remehkan dan tidak ada di agama lain ada di kami. Bahkan dengan begitu detailnya aturan dan pedomannya. Apa kata Salman Al-Farisi? Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baul. Kami dilarang menghadap kiblat ketika melakukannya. Aw nastanjiya bil yamin, atau bersuci dengan tangan kanan. Aw nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar. Seandainya pun kami harus bersuci dengan batu ataupun benda yang keras karena tidak ada air, maka jangan pernah kurang dari 3 biji. Au an nastanjiya bi raji'in au bi 'adhamin. Dan seandainya pun tidak ada hal tersebut, kami juga dilarang untuk bersuci dengan kotoran yang sudah mengering ataupun tulang belulang. Ikhwani, untuk masalah ini saja lengkap sekali aturannya. Dan dipastikan oleh Salman Al-Farisi, maka sangat mustahil dan tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita begitu saja tanpa aturan, tanpa persiapan, tanpa proses dalam proses pembelajaran, dalam proses dakwah, dalam proses muamalah kita. Tidak mungkin tidak ada aturannya. Pasti ada, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, baik yang kita pahami secara langsung ataupun harus digali dulu maknanya, pesannya, baru kita bisa memahami pesannya. Itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita begitu saja. Untuk masalah ini sempurna sekali aturannya. Ikhwani, coba kita lihat berkaca pada sejarah ya. Ketika kita berkaca pada sejarah, suatu saat di perang Ahzab. Perang Ahzab adalah salah satu peperangan tersulit yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut perang Ahzab? Kalau Ahzab kita katakan adalah perang melawan sekutu. Karena waktu itu orang-orang Yahudi bersekutu dengan kabilah-kabilah yang ada di seputaran kota untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Makanya disebut Al-Ahzab. Saat itu juga kaum muslimin ditimpa paceklik. Antum lihat, coba lihat unsur-unsur peperangan ini. Yang memerintahkan dan membolehkan perang Allah. Yang dibela agama Allah. Bersama mereka Rasulullah. Bersama mereka para sahabat yang Allah pilih dan sudah rekomendasi dan pastikan kehebatan mereka di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kurang apa? Tapi tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani prosesnya sebagai manusia biasa. Beliau bermusyawarah, beliau meminta pendapat, beliau mengevaluasi, beliau merencanakan, dan beliau mengatur strategi. Kurang apa itu ya ikhwah? Begitu juga kita. Mungkin kita banyak kurangnya. Ketika yang tidak ada kurangnya saja mengatur strategi, apalagi kita yang banyak kurangnya. Yang dibela agama Allah. Bersama mereka Rasulullah, ada para sahabat, lain sebagainya. Perintahnya juga dari Allah SWT. Setelah mereka bermusyawarah kiri dan kanan, datanglah usulan, arahan dari orang yang mungkin tidak pernah mereka sangka bisa memberikan usulan besar tersebut. Siapa yang mendatangkan usulan? Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idza husirna khandaquna alaina. Dahulu ketika kami di Persia, ketika kami dikepung seperti ini, apa yang kami lakukan? Kami membangun khandak. Bukankah ini strategi? Bukankah ini musyawarah? Bukankah ini evaluasi? Kalau kita terjemahkan workshop dulu, baru mereka mulai peperangan tersebut. Akhirnya apa? Sebagai contoh dan penyemangat, Rasulullah sendiri yang memulai menggali khandak, atau apa bahasa Indonesianya khandak itu? Parit. Jangan bilang telabah, kecil telabah itu parit. Yang dalam dan lebarnya sangat besar. Artinya apa? Yang maju ke sana
ada dua pilihan. Nyemplung atau terkubur di sana atau mati di atas parit tersebut. Selesai mereka dan menanglah kaum muslimin. Coba lihat ya, ikhwan. Strategi. Kemudian misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Yang mengutus Rasulullah. Yang dibawa agama Allah. Yang diutus bukan sembarang orang. Mu'adz bin Jabal. Salah satu ahli fikih terbaik Rasulullah. Kalau kita sudah berbicara ahli fikih, sudah fikih. Betul-betul faham betul segala sesuatu. Qari'nya Rasulullah. Delegasinya Rasulullah. Sahabat terdekat Rasulullah SAW. Speknya tidak kurang. Tapi dengan spek yang sempurna ini, ya, dengan spek yang sempurna ini, kriteria yang sempurna ini, tetap didikte caranya oleh Rasulullah SAW. Didikte satu persatu. Plan A-nya begini, plan B-nya begini, plan C-nya begini. Kalau sudah berhasil plan A, lari ke plan B. Jangan pernah tinggalkan plan A dalam keadaan tidak berhasil. Selesaikan dulu yang A, baru ke plan B. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya kamu ini akan saya utus atau mendatangi kaum yang mana background mereka itu adalah ahlul kitab. Diperkenalkan dulu lawan bicaranya. Ini anak SMP, ini anak SD, ini anak SMA, ini kuliah. Jangan samakan otak antum dengan otak mereka. Ini orang Yahudi, bukan orang Quraisy, bukan penduduk Makkah, bukan penduduk Madinah. Yahudi yang hidup di Yaman dengan segala kriterianya. Diperkenalkan dulu oleh Rasulullah SAW, di workshop dulu. Setelah itu, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Yang paling pertama, ajak mereka untuk bertauhid. Syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Akui yang dua ini dulu. Akui dan laksanakan konsekuensinya. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau sudah ini selesai, pindahlah ke plan B. Apa itu? Fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ajarkan mereka ada kewajiban 5 salat dalam sehari dan semalam. Kalau ini sudah selesai, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka kabarkan kepada mereka, sampaikan dan ajarkan kepada mereka tentang sedekah. Apakah semua orang diperintahkan bersedekah? Tidak. Hanya orang-orang kaya yang kemudian bukan engkau ambil, tapi dibagikan kepada yang mereka yang tidak mampu. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah selesai di bab sedekah ini, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jangan terlalu semangat. Jangan tergesa-gesa, jangan salah ambil, jangan mengambil sesuatu yang mereka sangat sayangi. Kambingnya yang paling gemuk, untanya yang paling besar, tidak ambil yang tengah-tengah saja. Jangan rusak niat mereka, rusak perasaan mereka dengan itu. Karena tabiat dan fitrah mereka itu masih ada. Jangan pernah rusak. Ambil mana yang mereka ridhoi, tapi jangan sentuh yang tidak syar'i. Jangan yang kurus banget dan lain sebagainya misalnya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi. Bisa jadi kamu melakukan sesuatu dan ternyata kamu menzalimi orang. Jangan pernah merasa benar dengan apa yang kau lakukan ini. Bisa jadi kau merasa benar tapi ternyata engkau menzalimi orang. Oleh karena itulah takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah ketika kita berbicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu sisi kemanusiaan beliau itu beliau ambil. Ketika menghadapi sesuatu
atau ingin melakukan sesuatu. Beliau persiapan, beliau mengatur strateginya, beliau mendikte delegasinya. Ketika memberikan tugas tersebut kepada orang lain, didikte, begini caranya. Begini caranya. Akhirnya apa? Semua planning itu berjalan dengan baik. Bagaimana dengan tantangannya? Tantangannya ada. Di sinilah kita akan berbicara tantangannya. Di workshop ini kita akan berbicara tantangannya. Ikhwani, kita sama-sama tahu, sama-sama paham. Subhanallah. Pondok ini didirikan 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, jumlah ini setara dengan tablik akbar. Kalau tidak salah setomnya, kalau diadakan tablik akbar, jumlah ini adalah jumlah hadirin di tablik akbar. 22 tahun yang lalu mungkin di Masjid Raya. Tapi sekarang jumlah ini adalah jumlah pendidik. Antum bisa bayangkan ini, jumlah pendidik bukan jumlah jamaah. Niat kita besar, tantangan kita besar, ya, tujuan kita besar. Tidak gampang meyakinkan masyarakat, meyakinkan umat bahwasanya agama ini dimurnikan, harus diamalkan secara murni dalam versi terbaiknya. Tidak gampang karena Rasulullah SAW sudah memberikan tantangannya. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ini tantangan Rasulullah kepada kita. Segampang itu melaksanakannya. Kalau dengan strategi yang pas-pasan, maka hasilnya pas-pasan. Bisa jadi tidak ada hasilnya. Bisa jadi tidak ada hasilnya. Karena Rasulullah sudah memberikan tantangannya. Islam ini dahulu datang dalam keadaan aneh. Dan ketika dia di masa puncaknya akan kembali ke dalam, dianggap dalam kondisi aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, entah karena dia menjalankan syariatnya, entah karena dia mempertahankan syariatnya, atau entah karena dia menyebarkan syariatnya. Itu ghuraba. Tidak gampang juga meyakinkan masyarakat, terlebih anak-anak kecil, bahwasanya halal dan haram itu terpisah dan harus dipisah. Karena tantangan dari Rasulullah SAW sudah ada. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u fihi bima akhadha minal mal atau kaifa akhadha minal mal aminal halal awil haram. Akan datang satu zaman yang mana penduduk zaman itu tidak peduli lagi bagaimana cara mereka mendapatkan hartanya, entah dengan cara yang halal ataupun cara yang haram, sudah tercampur menjadi satu. Belum lagi halal haram yang lain yang sudah tertukar, bukan tercampur, tertukar. Tidak gampang memisahnya kembali. Ikhwani, kalau bukan karena ba'dallah, ingat ba'dallah, kita berbicara ba'dallah ini. Kita berbicara tentang tawakal. Kalau tidak dengan strategi yang baik, persiapan yang baik, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita dapatkan? Jangan kita kalah dengan orang-orang yang bergelut dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, subhanallah, orang-orang itu mau menggunakan strategi yang sangat baik, cermat pertimbangannya. Jangan juga ada kiber di kita. Ini siapa? Masa junior saya yang mensupervisi saya? Tahu apa dia? Kemarin dia jadi begini. Tiba-tiba dia mensupervisi saya. Jangan. Fakta kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Bukan paras seseorang, bukan pakaian seseorang. Fakta kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Ya ikhwah, yang supervisi itu dia punya indikatornya. Bisa jadi betul dia tidak lebih baik daripada kita. Tidak usah jauh-jauh, kan sering saya sebutkan. Tidak semua pelatih bola sukses itu berawal dari kesuksesannya di dunia sepak bola. Banyak yang tidak bisa kontrol bola itu. Tidak usah saya sebut lagi, contohnya sudah saya sebut sebulan yang lalu. Tapi mereka punya strategi, visi dan misi bermain. Akhirnya selesai. Tanyalah para pebisnis, apakah mereka ujuk-ujuk punya modal kemudian terjun di dunia bisnis? Tidak.
Dilihat dulu kesempatannya, dilihat dulu kendalanya, dilihat dulu semuanya. Semua pada tempatnya, semua pada lokasinya, semua ada cara berbicaranya. Makanya saya pernah membaca sebuah jurnal, aib bagi seorang yang bisnis sedang transaksi ketika ditanya ada barang ini enggak? Dia bilang enggak ada. Enggak usah ngomong enggak ada, sedang kosong atau kosong. Beda. Tiba-tiba saya punya modal besar, oh ini ada MX, apa namanya? Balapan tuh. MXGP. Ini kesempatan, rame orang. Ayo sudah, kita buka lapak madu dan habatus sauda di sana. Nggak bisa, apa orang kenal di sana ya? Parfum kita buka. Orang sedang kotor-kotoran di sana untuk buka parfum. Nggak bisa. Ya parfum di mall, di mana, semua ada strateginya. Apalagi ketika tantangannya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ikhwah, ingat, ini harus diingat. Ini niat besar, ini amalan besar, ini proyek besar. Akad kita bukan dengan manusia, akad kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Ini poin akadnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menebarkan kebaikan, menjadi sebab kebaikan, membuka pintu kebaikan dan inspirasi kebaikan, maka pahalanya sampai hari kiamat itu Anda. Akad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini klausul akad terbesarnya. Kebalikan, Anda menjadi sebab keburukan, pengajar keburukan, inspirasi keburukan, pintu keburukan, dosanya sampai akhirat. Kebalikannya ini. Ikhwan ya'zanallahu wa iyyakum jami'an. Cukup sudah saya berbicara. Di hadapan kita ada para senior, para asatidz, para orang tua kita. Mudah-mudahan pembukaan ini bermanfaat bagi semua. Semoga Allah SWT mempermudah ikhtiar kita, memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa melakukan dan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami sampaikan kepada Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang telah memberikan kita banyak hal dan yang membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hunafa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan kepada Al-Ustadz Fakhruddin Abdurrahman LCMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pak Abdurrahman Hussein Hizam. Beliau ini biasa kalau untuk urusan bisnis keluarnya siang. Tapi kalau untuk urusan pondok sudah pagi-pagi, saya kaget tadi. Pagi sekali ini acara. Tapi ketua yayasan muncul pagi-pagi. Kalau saya barangkali dimintai pendapat jam berapa mesti mengundang ketua yayasan, saya bilang jam 10, jam 11 itu baru. Ya, sukses Pak Siddiq, Masya Allah. Begitu juga yang saya muliakan Pak Muhammad Hussein Hizam. Beliau pembina yayasan. Salah satu dari 4 pembina yayasan. Dan beliau juga bisnismen yang luar biasa. Jadi urusan bisnis biasanya agak siang keluarnya. Urusan pondok subhanallah lebih dulu dari saya. Maklum saya sudah punya 2, beliau masih 1. Nanti minta jadwal ngomong Pak Mo, biar sindir-sindiran ini.
Yang saya hormati Mudir Ponpes Abu Hurairah Mataram, Ustadz Ibnu Hibban dan jajaran pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah termasuk yang di Sembalun, yang di Sumbawa juga. Tadi kita dengarkan bersama uraian panjang lebar. Saya tidak tahu berapa panjang kali lebarnya tadi, tapi lumayan itu. Tentang pentingnya acara ini. Dan memang ini syabih, mirip dengan salah satu dari syarat diterimanya amal, yaitu mutaba'ah. Memang harus ada tata caranya, dan itulah yang kita akan bahas nanti. Nah, syarat yang pertamanya saya ingin menjelaskan, yaitu pentingnya ikhlas. Karena kalau tidak salah nggak ada materi ikhlas, Ustaz ya. Biar materi ikhlas di sini saja sudah. Ya. Di sambutan saya ini. Mewakili ketua yayasan. Karena ketua yayasan selalu memesankan pokoknya yang paling pertama dan utama itu ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas itu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Percuma kita banyak beramal kalau tidak ikhlas. Percuma belasan miliar yang kita keluarkan kalau tidak ikhlas. Percuma antum datang kemari meluangkan waktu yang banyak sekali kalau tidak ikhlas. Selain itu, ikhlas bisa membuat pekerjaan kita semua sukses. Saya yakin antum semua sudah dengar hadis Rasulullah SAW yang muttafaqun alaih. Ada 3 orang yang terjebak di dalam goa karena batu besar menutupi pintu goa. Yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan birrul walidain. Tapi di akhirnya menyebutkan, kalau apa yang saya lakukan itu ikhlas lillahi azza wa jal, maka selamatkanlah kami dari kesulitan ini. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Jadi ikhlas itu membuat pekerjaan-pekerjaan kita sukses. Upaya yang kita lakukan sukses. Bahkan kita bisa terhindar dari mara bahaya. Bayangkan 3 orang ini bisa mati dalam gua. Tapi karena keikhlasannya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Begitu juga ikhlas ini membuat kita memiliki kekuatan untuk terhindar dari kemaksiatan. Dalam kisah Nabi Yusuf, salah satu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-24, innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi Nabi Yusuf itu bisa terhindar dari godaan wanita yang cantik, padahal beliau masih di usia muda. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 10-an, barangkali mungkin belasan faktor-faktor yang bisa membuat Nabi Yusuf alaihissalam terjatuh dalam kemaksiatan. Selain beliau masih muda, yang merayu beliau cantik. Kalau saya barangkali tidak tahan, makanya saya nikah 2 kali. Kalau Pak Tommy kayaknya tahan beliau, karena istrinya buktinya tidak nikah-nikah, jadi ya tahan beliau, insya Allah. Kalau nggak tahan kayaknya beliau sembunyi-sembunyi nikah, ya Pak Tam. Mumpung nggak ada istrinya di sini. Ada? Nggak ada ya? Oh live ya. Tinggal minta sama Pak Sahman, nanti dihapus ya. Jadi subhanallah, salah satu yang membuat beliau kuat karena dia dibuat ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau bacaannya innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam riwayat qiraah yang lain, qiraahnya Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Ibnu Amir, itu dengan
mengkasrahkan lam. Innahu min ibadinal mukhlisin. Jadi beliau yang ikhlas. Yang maknanya memang baik kita dibuat ikhlas, karena tidak ada orang yang bisa ikhlas kecuali dibuat ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla. Maupun kita yang berupaya untuk ikhlas, itu bisa membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam bisa menghindar dari kemaksiatan yang ada di hadapan beliau. Oleh karena itu saya mengajak kita semua pada kesempatan yang baik ini untuk sama-sama meluruskan kembali niat kita. Ikhlas itu tidak mesti dari awal. Dari tengah juga bisa. Di akhir juga bisa. Tentu pada saat kita sadar akan pentingnya ikhlas ini, disitulah kita memperbaiki niat kita. Atau menambah kembali niat ikhlas tersebut supaya semakin ikhlas. Karena ikhlas itu juga punya derajat-derajat. Ada yang luar biasa dan ada juga yang waliyaudzubillah seikhlasnya. Sering saya singgung itu. Jangan seikhlasnya, karena seikhlasnya itu tidak ikhlas sebenarnya. Seikhlasnya itu orang kerja asal-asalan. Enggak ikhlas ya seperti ini. Seolah-olah mau jual beli dengan amal akhirat. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala punya jual beli sendiri dengan kita. Untuk amal akhirat. Kalau kita ikhlas, kita akan dapat balasannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperjualbelikan lagi di dunia ini. Sudah kita jual beli sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu barang itu dua akad, itu enggak bisa kalau dalam ilmu fikih. Satu barang ya satu akad. Dan alhamdulillahnya kita ini subhanallah, rezeki datang berlimpah ke pondok ini. Santrinya luar biasa banyak, jangan khawatir antum tidak bisa makan. Insya Allah Ustadz Hiban siap menggaji antum dan akan semakin naik terus. Ya Ustadz. Amin amin. Dia puji, beliau juga punya travel umroh, insya Allah. Ya. Saya berkali-kali sebut travel umrohnya beliau, nanti kasihan Ustadz ya. Demikian sambutan saya, semoga kita semua bisa sama-sama mengikhlaskan niat kita dalam amal soleh di pondok pesantren ini. Semoga kita semua selalu dilimpahkan barokah dan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak dalam majelis sorga, majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Para ustadz-ustadzah sekalian, demikian sambutan Yayasan Al-Hunafa pada kita semua pada pagi hari ini. Kepada sekretaris yayasan kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Ustadz-ustadzah sekalian, terutama ustadz-ustadzat yang baru yang kemarin kami kumpulkan di Masjid Putri, perlu kami sampaikan di depan kita ini sekali lagi ada ketua yayasan, ada pembina yayasan, ada juga pengurus yayasan. Pak Abu Tufail yang tidak hadir di sini, ada beberapa pengurus yayasan yang lain juga seperti Pak Umar, Pak Abdullah Jawasi, yang semua beliau-beliau adalah berada di Yayasan Al-Hunafa Mataram. Artinya ketika beliau mengunjungi pondok ini, ya kita menyambutnya. Jangan sampai ada kejadian ketua yayasan masuk ke sini tidak ada yang tahu siapa yang lewat itu ya. Padahal ketua yayasan atau pembina yayasan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan
laporan Ketua Panitia yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Ustadz Muhammad Abdul Ma'ad SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ahlun Nafa Al-Ustadz Abdurrahman Husain Hizam. Yang kami hormati Pembina Yayasan Ahlun Nafa Al-Ustadz Muhammad Husain Hizam, Ustadz Abu Tufail. Yang kami hormati Mudir Am Pondok Pesantren Abu Hurairah Al-Ustadz Fahrudin Abdurrahman LC MPD. Yang kami hormati Mudir Pah Mataram Al-Ustadz Yunhiban LC MA. Yang kami hormati Kepala Bidang Dakwah Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram Al-Ustadz Johan Saputra Halim ST MHI. Yang kami hormati Wadir 1 Ustadz Tommy Wiratmo MPD. Yang kami hormati Wadir 2 Ustadz Dr. Hasbiallah MPDI. Yang kami hormati Ketua Badan Kehormatan Pesantren, Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Departemen, dan seluruh ustadzah, asatizat, peserta workshop yang berbahagia pagi ini. Alhamdulillah, dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan workshop pendidikan penguatan visi nasional PAH Mataram dapat kita laksanakan sebelum memulai pembelajaran 2024-2025. Kegiatan workshop ini melalui penguatan profil mutu lulusan dan kegiatan musyawarah atau MGMP. Kegiatan workshop ini insya Allah laksanakan selama 2 hari, hari Selasa dan Rabu, tanggal 9 dan 10 bulan Juli 2024, yang diikuti oleh seluruh PTK PAH Mataram, Sembalun, dan Sumbawa. Kegiatan MGMP atau musyawarah memiliki 3 tujuan di antaranya. Yang pertama, untuk pemerataan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan di lingkungan PAH Mataram, Sembalun, dan Sumbawa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, layanan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan di lingkungan PAH Mataram, Sumbawa, dan Sembalun. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua PTK untuk berbagi pengalaman, bekerja sama, berkolaborasi dalam upaya menjamin mutu pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan di lingkungan PAH Mataram, Sembalun, dan Sumbawa. Kemudian, produk MGMP pada workshop ini adalah yang pertama, untuk kelompok guru adalah menghasilkan desain pembelajaran, yang mana ini merupakan ringkasan dari RPP maupun modul ajar yang Bapak Ibu susun. Kemudian terbentuknya tim penyusun naskah asesmen sumatif tengah semester ganjil genap, sumatif akhir semester ganjil genap. Dan untuk tambahan di guru tahfiz, terkhususnya SOP pembelajaran tahfiz. Kemudian pada kelompok pelayanan pengasuhan tersusunnya SOP. Produk MGMP ini akan diupload pada link yang sudah kami berikan dan akan dijadikan pedoman pembelajaran yang akan datang. Kemudian setelah sesi penyampaian profil mutu lulusan,
maka peserta workshop akan pindah lokasi. Yang pertama, kelompok mapel agama akan pindah ke ruang belajar 12 bahasa A dan B MA Plus Abu Hurairah Mataram untuk mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran mapel agama tahun sebelumnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua BKP, Kepala IDAT dan Kepala SMA IT Putri. Kemudian setelah sesi evaluasi akan pindah ke ruang kelas MA Plus dan SMP IT Putra untuk kegiatan MGMP. Kemudian kelompok bahasa Arab dan Surumpun akan pindah ke masjid dalam Pondok Putri untuk mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran bahasa Arab dan Surumpun yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Bahasa dan Kepala Diniyah. Setelah sesi evaluasi, peserta workshop akan pindah ke ruang belajar SMP IT Putri sebelah utara Masjid Pondok Putri Dalam. Kelompok tahfiz akan pindah ke masjid dalam Pondok Putra lantai 1 untuk mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran tahfiz yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Tahfiz, Wakil Departemen Tahfiz, dan Kepala SDIT Putra. Kelompok mapel umum tetap di Masjid Jami' lantai 1 untuk mengikuti evaluasi pembelajaran sebelumnya yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Putri dan Kepala SMP SMA Pulde. Kelompok pengasuhan akan pindah ke lantai 2 Masjid Jami' untuk mengikuti evaluasi pengasuhan tahun sebelumnya dan musyawarah penyusunan SOP yang akan disampaikan oleh Kepala Pengasuhan. Kemudian terakhir kelompok pelayanan umum akan pindah ke masjid dalam Pondok Putra lantai 2 untuk mengikuti kegiatan evaluasi pelayanan umum tahun sebelumnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Wadir 2 dan Kepala SMP IT Putra. Kami berharap kepada semua peserta workshop tentunya memiliki semangat, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses untuk kegiatan workshop ini. Dan kami mohon maaf kepada semua PTK apabila ada yang belum tercantum namanya, maka silakan menyelesaikan sesuai dengan SK pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan kami mohon maaf mewakili panitia apabila ada pelayanan kami yang kurang maksimal dari persiapan hingga penutupan nanti. Dan kita berharap semoga workshop ini membawa kebaikan buat kita semua, buat adik kita, buat pondok, masyarakat, bangsa dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua Panitia sekaligus arahan lokasi-lokasi tempat kita melaksanakan kegiatan MGMP. Kepada Ketua Panitia Ustadz Muhammad Abdul Ma'ad kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ustadz-ustadzah sekalian, Ketua Yayasan, Pembina Yayasan dan PTK Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, sebelum kita coffee break, satu lagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wadir 1, penguatan profil mutu lulusan. Kepada Ustadz Wadir 1, Ustadz Tommy Widiatmu, MPD, dipersilakan. Ini terakhir di masjid untuk semua. Setelah ini baru kita coffee break di tempat kita MGMP masing-masing. Kepada beliau dipersilakan. Yang kita muliakan Ustadzuna Al-Walid, Ketua Yayasan, Ustadz Abu Hakam Abdurrahman Hizam, Ustadz Muhammad Husain Hizam, Ustadz Abu Bakar Al-Ghifari atau yang lebih kita kenal dengan sapaan Ustadz Abu Tufail, Ustadz Mudir Am yang sama-sama kita banggakan karena beliau sudah punya 2 istri,
Mohon maaf, karena tadi disindir, jadi izinkan kami sedikit membalas. Ustadz Mudir yang sama-sama kita banggakan, Ustadz Ibn Hibban beserta semua jajaran tentunya, tidak kita sebutkan satu persatu. Ustadz Zahid selaku Dewan Kehormatan Pesantren, Ustadz Jo ada bersama kita, alhamdulillah, bidang dakwah dan sosial yang kita banggakan. Asatidzah dan ustadzat yang kami muliakan, mohon izin di rundown itu ana diberikan waktu 45 menit. Cuma insya Allah sepertinya sekarang waktunya coffee break untuk antum semua. Tapi dengar dulu ana 15 menit. Jadi ana berpikir 45 menit tadi menyisakan 30 menit. Tapi sisa 30 menit ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan dalam waktu 15 menit tanpa mengurangi esensi. Asatidzah dan ustadzat semua, mohon izin. Ana diberikan materi pertama ini, penguatan visi nasional Abu Hurairah Mataram. Asatidzah dan ustadzat semua, tahun lalu kita sudah sama-sama bersepakat, kita meletakkan satu mimpi yang besar. Mimpi kita di kapal besar Abu Hurairah, kita istilahkan tahun lalu, yaitu ingin menjadi salah satu pondok pesantren Islam terbaik di Indonesia yang berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mimpi kita bersama. Dan kita berlayar dengan kapal besar itu sudah setahun. Kira-kira sudah sampai manakah kita dalam perjalanan setahun itu? Next. Ada banyak hal yang terjadi. Yang kita melakukan evaluasinya. Dan sepertinya, next, tidak cukup menjadi kapal besar. Kapal besar yang kita sebutkan tahun lalu itu rasa-rasanya mengantarkan kita kepada visi nasional itu terlalu pelan. Kita butuh pesawat. Kita butuh terbang. Mungkin Airbus mungkin. Karena muatan pesantren ini sudah ada 3.000 santri dengan hampir 500 PTK. Hari ini kita duduk di sini mengajak kita kembali untuk melihat itu. Sudah sampai mana kita selama setahun ini dari apa yang kita rencanakan itu? Yang paling inti dari visi ini kita turunkan menjadi profil mutu lulusan asatidzah dan ustadzat semua. Profil mutu lulusan yang sudah kita jelaskan, sering kita jelaskan itu, dapur utamanya adalah apa yang antum lakukan di ruang-ruang belajar itu. Next, Mat. Kita telah mengevaluasi hasil kerja kita setahun kemarin. Untuk pencapaian profil mutu yang telah kita tetapkan. Banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan. Untuk itulah kita duduk hari ini. Tahun pelajaran ini dan seterusnya mari terus berikan asupan dan perawatan yang lebih baik untuk anak didik kita. Untuk lembaga yang kita cintai ini. Agar anak didik kita tumbuh lebih baik. Bukan malah layu di taman ilmu ini. Kita sepakat ini taman ilmu. Kita ingin tumbuhkan mereka tidak hanya kuncup. Tidak hanya tumbuh tapi membesar. Berhasil, berbuah dan bisa memberikan manfaatnya untuk umat. Itu yang kita harapkan. Hasil review kita, evaluasi di semester 1, kita sudah sampaikan. Di semester 1 kita mendapati bahwasanya ada ruang di hati anak-anak kita yang selama ini lupa kita sentuh. Sehingga rekomendasi pelajaran saat itu kita asup nutrisi hati mereka. Ustadz Mudir Am saat itu, sekaligus sekretaris yayasan menyampaikan, kita manfaatkan 5 menit emas. Ini teruskan Ustadz semua. 5 menit emas itu adalah kita mengambil 5 menit di setiap awal pelajaran kita. Apapun mata pelajarannya, kita berikan nutrisi bagi hati anak-anak kita itu. Kita nasihati mereka di situ tentang ketakwaan. Kita nasihati mereka di situ tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya. Sehingga asupan yang kita sudah suntikkan melalui kurikulum itu, perencanaan pembelajaran itu, yang masuk ke kepala-kepala mereka menjadi maklumat, menjadi wawasan itu tidak berhenti di kepala mereka. Tetapi juga mengisi ruh-ruh mereka.
Sehingga profil mutu lulusan yang telah kita tetapkan itu lebih dekat rasanya untuk kita sampai ke sana. Asatidzah dan ustadzat semua, ini realitas kita di semester ganjil. Fakta yang kita temukan bahwa sebagian, bahkan sebagian besar, ternyata kita asatidzah dan ustadz berjalan masing-masing sesuai dengan kondisi dan kebiasaan. Belum berubah signifikan. Yang biasa datang mengajar, bergerak dari ruang belajar setelah 2 menit bel mungkin masih. Yang biasa datang mengajar tanpa mempersiapkan pembelajaran dengan baik mungkin masih. Tapi alhamdulillah kita lihat bagaimana review di semester kedua. Evaluasi akhir tahun kita next. Capaian materi pembelajaran di setiap lembaga masih ada perbedaan. Bahkan ada materi yang tidak selesai. Kita ambil contohnya. Kita lihat Ustaz ya. Jangan berkecil hati ini contoh aja Ustaz. Tapi contoh ini bukan dibuat-buat. Ini contoh berdasarkan laporan antum. Kebetulan pelajarannya akidah. Afwan Ustaz akidah ya. Ustazah akidah. Nanti kita contohkan pelajaran yang lain. Cuma karena waktu anak 15 menit ya begini dah. Ternyata pelajaran akidah itu ustadz semua yang kami muliakan dan ustadzat. Muqarrar kita di SMA itu mulakhas kitab tauhid. Nah, ini mari coba kita renungkan. Di MA Plus berdasarkan hasil evaluasi pencapaian materi kita baru 75%. Dari kesepakatan kita di awal tahun. Di SMA Putri 83%. Di full day 50% lebih sedikit. Ya Ustaz Soleh ya? Oh 66%. Ya 50% lebih sedikit lah. Ustaz, ini real. Ini yang sudah kita kerjakan dengan muqarrar kitab mulakhas kitab tauhid, dengan batasan materi yang sudah kita sepakati. Di kelas 10 ada 23 bab. Plus 1 bab muqaddimah. Sengaja Ustaz semua kita tahan Ustaz ketua yayasan dan pengurus yayasan ini untuk mendengarkan ini sedikit. Pertama, biar beliau-beliau dapat gambaran. Yang kedua, biar kita semua tahu kalau pengurus yayasan juga mantu kita. Kalau beliau-beliau juga selalu bertanya, bagaimana proses belajar, sampai mana kitab tauhid, sampai mana bahasa Arab. Ini realitas kita di SMA, MA. Belum ada yang 100%. Belum ada. Ini nanti ustadz semua, setelah materi pertama, coffee break, antum semua akan datang ke ruang-ruang antum bermusyawarah. Nanti akan dibimbing oleh Ustadz Zahid. Ini contoh akidah nih ya, contoh pelajaran agama serumpun. Ustadz Zahid, Ustadz Firdaus, dan Ustadz Gun. Antum kemukakan semua masalah-masalah kenapa ini bisa terjadi. Dan kira-kira semester besok, tahun besok, bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Itu kira-kira ruh yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Pelajaran yang lain ada banyak. Nanti semua setelah materi ini semua materinya evaluasi. Masukkan jiwa raga kita di program itu. Di kegiatan itu masukkan semua pikiran antum. Lahirkan semua usul-usul terbaik antum supaya tercapai tujuan pembelajaran kita ini. Tercapai muqarrar materi yang telah kita sepakati di awal tahun yang lalu. Kira-kira begitu next. Nah ini alhamdulillah yang agak-agak menghibur itu ya ini alhamdulillah. Di SD Putra, SD Putri, SMP Diniyah, SMP Putra Putri dan SMP Full Day. Alhamdulillah untuk materi akidah semuanya tercapai sesuai dengan kesepakatan yang telah kita tuliskan tahun kemarin ketika kita workshop. Next. Bagaimana di asrama? Nah ternyata bukan cuma di kelas yang dipantau nih. Di asrama juga. Di asrama di jenjang SMA, kajian akidah itu tidak tercapai Ustaz. Muqarrarnya usul iman. Di jenjang SMA MA belum tercapai. Kajian asrama ini.
Kajian asrama. Kemudian alhamdulillah di jenjang SMP putra dan putri tercapai muqarrarnya usul salasah. Kenapa tidak tercapai ini? Kenapa usul salasah bisa tercapai? Apa kelemahan-kelemahan di usul salasah? Apa ya yang prosesnya sudah. Terus kita nanti bahas, diskusikan selama hari ini dan besok sehingga kita bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan di tahun yang akan datang. Alhamdulillah soal evaluasi di semester genap ini kita sudah coba samakan. Kan jadi aneh ustaz-ustaz semua. Ketika kita menetapkan soal evaluasi yang sama, sementara materi antum sampai berbeda. Pasti ada yang dikorbankan. IMA yang dikorbankan yang belum nyampe materinya, IMA yang dikorbankan materinya yang sudah lewat. Alhamdulillah ini pencapaian ini. Sehingga tidak lagi ada kita, Ana misalnya, Ana tuh kalau ngajar memang agak begitu gitu. Kalau ngajar Ana ini. Paling susah Ana kalau murid Ana nanti soalnya dibuatin sama Ustaz Sidik. Karena ketahuan belang Ana ngajar misalnya. Itu Ana itu. Mudah-mudahan bukan antum semua. Next. Di bagian pelayanan dan umum seperti ini kira-kira. Mari asatidah semua kita sebutkan di dapur, di UKS, keamanan, kebersihan, pengasuhan jelas masuk di pendidikan. Apalagi yang belum disebut? Ya, di ketatausahaan, di sekolah masuk di satuan pendidikan. Alhamdulillah semua ikhtiar kita ini mengambil bagian untuk mewujudkan profil mutu lulusan yang sudah kita tetapkan. Tidak semua. Memang yang paling kita tekankan selalu apa yang terjadi di dalam 4 dinding di ruang belajar itu. Tapi ingat, tidak akan ada belajar yang nyaman di dalam ruang belajar itu kalau Pak Imam dan teman-teman itu pagi-pagi tidak datang setelah subuh itu membersihkan lingkungan ini. Tidak ada kenyamanan proses di dalam ruang-ruang belajar itu kalau Pak Heri dan tim tidak menjaga keamanan 24 jam di pondok ini. Tidak ada kenyamanan di dalam ruang belajar itu kalau anak-anak datang belajar, mereka belum sarapan. Jadi semua ustaz-ustaz semua, mari kita dedikasikan waktu kita. Di mana saja bagian yang kita diamanahkan hari ini untuk bekerja, berikan 100% diri kita di situ. Karena kita punya keyakinan kerja pendidikan ini adalah kerja dakwah. Kerja kita di dunia pendidikan ini adalah mengambil bagian dari kerja dakwah yang besar ini. Sering anak ulang-ulang, mungkin antum sudah bising dengarnya, bahwa dakwah-dakwah di dalam ruang-ruang belajar itu, yang antum dan antum semua laksanakan itu, insya Allah tidak kalah kehebatannya, tidak kalah keutamaannya dengan dakwah-dakwah di mimbar-mimbar itu. Dengan tablik-tablik akbar yang pakai flyer di mana-mana itu. Insya Allah keutamaannya di sisi Allah tidak kalah. Maka apabila kita dakwah di luar itu, dakwah di mimbar-mimbar itu, melakukan persiapan yang terbaik, lebih untuk sekedar, bukan sekedar ya, untuk menyampaikan ilmu 30 menit, antum persiapan 2 hari, maka untuk menyampaikan 2 kali 40 menit di dalam ruang-ruang belajar itu, mestinya kita persiapkan dengan waktu yang lebih banyak. Terakhir asatidzah semua, hari ini ya sudah next. Ini yang kita inginkan. Mari cintai tugas ini. Cintai pekerjaan ini. Kalau antum merasa belum mampu mencintai pekerjaan ini, antum tinggalkan. Jangan jadi beban. Agak keras ya. Nggak sengaja anda turunkan intonasinya. Cintai pekerjaan ini atau tinggalkan. Insya Allah akan gantikan kita dengan orang-orang yang bisa mencintai pekerjaan ini 100%. Closingnya bukan yang ini closingnya, di sini dia. Ustaz-ustaz semua, undang-undang mengamanahkan kepada kita 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sudah hafal kita. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan seorang guru menguasai madahnya, menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Kita tidak ragukan semua insya Allah. Asatidzah dan ustadzah di Abu Hurairah, top insya Allah, pakai tangan kanan, top. Yang kedua kompetensi pedagogik. Nah di sini kita harus berkembang. Bagaimana kemampuan seorang guru untuk
mengajarkan ilmu yang dia kuasai itu. Ustadz-ustadz semua, tidak semua materi cocok dengan ceramah. Ada materi yang butuh mungkin diskusi, metode belajarnya. Ada materi yang tidak cocok diskusi, dia butuh aktivitas, dia butuh praktik, dia butuh kegiatan, dia butuh turun lapangan. Ya, disinilah kecerdasan seorang guru untuk memilih materi ini cocoknya saya ajarkan dengan metode ini. Rencanakan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Kompetensi yang ketiga, kompetensi kepribadian. Faham ini? Ketika antum bergabung di Abu Hurairah, kita bergabung di Abu Hurairah semua, ustadz semua, kita dipanggil ustadz sama anak-anak. Ustadz Arsad bilang, anak bukan ustadz, anak guru bahasa Indonesia. Nggak bisa. Dia ustadz dipanggil. Oleh karena kita dipanggil ustadz, mari pantaskan diri kita. Mantesin. Karena mata semua anak-anak ini tertuju ke kita. Mari memantaskan diri. Ustadz, anak guru olahraga, Ustadz. Tidak kenal anak-anak. Yang dia tahu, apalagi di luar. Ketika antum ditahu, ngajar di Abu Hurairah di komplek itu. Di Abu Hurairah sekarang, Masya Allah, jadi Ustadz. Antum disuruh jadi imam. Keluar jadwal khutbah. Ya Ustadz Siddiq. Gitu kira-kira ya. Mari Ustadz, kompetensi kepribadian kita, pantaskan diri kita untuk menjadi qudwah, menjadi teladan. Kalau kita minta anak-anak sholat tepat waktu, insya Allah mudah-mudahan kita paling depan. Minta anak-anak sholat sunnah rawatib, insya Allah mudah-mudahan kita paling depan. Minta anak-anak berpakaian hijab menutup aurat, insya Allah kita paling depan. Mengatur tata bicara kita, dan seterusnya sikap kita, insya Allah kita paling depan. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu, ustadz semua, kita berada di pondok ini tidak sendiri. Sehebat apapun Ustadz Mudir Am, sudah pergi beliau. Seberapapun banyak orang di rumahnya, tetap dia tidak mampu bekerja di pondok ini sendiri. Tak mampu dia. Dia butuh bersama, butuh antum semua, butuh kita semua bersama-sama. Kerja di sini adalah kerja bersama. Oleh karenanya Ustadz semua, kita harus punya kompetensi sosial. Antum bukan sendiri, dengan murid antum berdua, enggak. Murid kita ini punya orang tua. Yang harus kita layani pertanyaannya, yang harus kita sabar dengan cerewetnya. Bukan cuma itu. Antum guru juga punya rekan sejawat. Antum punya teman-teman, TU antum punya rekan sejawat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kehadiran kita tidak diharapkan oleh teman-teman kita. Ketidakhadiran kita disyukuri. Kan ada masalah di kompetensi sosial kita kalau begitu. Dan jangan lupa antum punya atasan, antum punya kepala sekolah, antum punya kepala asrama, antum punya koordinator. Dan kita punya mudir amdad, yayasan. Kenapa penting kompetensi sosial ini? Karena baiknya hubungan antara elemen-elemen yang ada dalam satu proses pendidikan ini akan membangun iklim kerja yang baik. Iklim kerja yang baik itu akan membuat antum rindu untuk datang ke pondok ini. Rindu untuk bekerja. Antum bisa bayangkan Ustadz Fikri misalnya berdiri di sana dan antum tidak suka sama Ustadz Fikri misalnya. Setiap pagi antum sudah bayangkan dari rumah. La ilaha illallah ya malik ya kedai nane nih. Lelah ke Kemos, mau parkir di sana tidak ada jalur parkir motor cuma satu di sini. Kan berat hati kita Ustaz semua. Maka kompetensi sosial ini harus. Ini 4 kompetensi dari pemerintah. Kalau boleh di Abu Hurairah kita tambah 1. Apa itu kompetensi spiritual? Tidak ada di undang-undang ini Ustaz. Buku pedoman juga belum masuk, mudah-mudahan bisa dimasukkan. Apa kira-kira kompetensi spiritual itu? Ustaz semua, asatidzah dan ustaz semua, mohon izin. Mungkin agak lancang menyampaikan ini, tapi ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan hasil diskusi kita memang harus ada kompetensi spiritual. Ustaz, dari hari ini, dari tahun kemarin kita berencana semua perencanaan pembelajaran, kurikulum, muatan, jadwal yang presisi, semua kita lakukan. Semua kita lakukan. Semua ini kalau boleh dinilai, ini semua materi semua. Material semua.
Kita butuh spiritualnya. Apa? Karena kita punya keyakinan, asatidzah dan ustadzat semua. Kita punya keyakinan, iman Islam kita, setelah kita ngaji sunnah itu kita yakin bahwa ketakwaan kita, kesolehan kita sebagai pendidik ini akan memberikan athar, akan memberikan kepengaruh terhadap hasil didikan kita. Ini yang kalau boleh ana maksud dengan kompetensi spiritual itu. Kita punya keyakinan bukan hanya teori-teori, bukan hanya rencana pembelajaran ini yang menentukan hasil belajar. Kita punya keyakinan bahwa doa-doa kita di tengah-tengah malam itu untuk anak didik kita itu juga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar mereka. Jadi kira-kira ini kompetensi spiritual yang kami maksudkan. Ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua, asatidzah dan ustadzat semua. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham kan, semakin baik hubungan kita dengan Allah, insya Allah semakin baik semua urusan-urusan yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalilnya, antum lebih faham, antum lebih hafal. Para salaf kalau dia dapati istrinya macam-macam di rumah, ketika dia pulang, dia muhasabah diri, mungkin di luar tadi dia ngapain, mungkin dia punya dosa, mungkin gitu. Kira-kira begitu gambaran kompetensi spiritual itu. Semakin takwa kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan urusan-urusan kita. Mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Asatidzah dan ustadzat semua, diskusi antum nanti di ruang-ruang diskusi, tidak usah ada di sini karena sepertinya kita semua sudah tidak sabar untuk coffee break. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian profil mutu lulusan sekaligus evaluasi pembelajaran 1 tahun kemarin kepada Ustadz Wadir 2, Ustadz Wadir 1, Ustadz Tommy Widiatmo MPD, kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum.